Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita kita. Kali ini saya akan membahas tentang soal tryout P3K yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Semoga dengan pembahasan soal ini bisa bermanfaat untuk rekan guru honorer yang sedang mempersiapkan tes P3K. Mari kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Yang pertama adalah cermatilah pernyataan berikut. Kata jongos bernilai rasa lebih kasar atau kurang sopan. Kita dapat mengganti kata tersebut dengan istilah lainnya yang lebih halus dan sopan. Kata yang dimaksud adalah A. Pelayan, B. Babysitter, C. Pembantu, D. Asisten, dan E. Pramuwisma. Jawabannya adalah pramuwisma ya. Pramuwisma itu adalah istilah yang lebih halus dari kata jongos. Nomor 2. Cermatilah pernyataan berikut. Menulis merupakan sarana komunikasi untuk melakukan negosiasi dan transaksi dalam bentuk bahasa tulis. 3 faktor pendukung seseorang untuk mampu menulis dengan baik adalah A. Isi diksi dan penyajian, B. Isi diksi dan penyampaian, C. Isi bahasa dan penyajian, D. Materi bahasa dan penyampaian, yang E. Materi bahasa dan penyajian. Jawabannya adalah ini diambil dari teorinya yang dibuatkan oleh Kemdikbud. Di sini jelaskan bahwa faktor-faktor pendukung seseorang untuk mampu menulis dengan baik perlu memperhatikan 3 aspek, yaitu isi, bahasa, dan penyajian. Jadi jawabannya adalah yang C ya, isi, bahasa, dan penyajian. Nomor selanjutnya, ketika guru A melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media seperti memutar video pembelajaran, CD audio, dan atau menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pembelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena mempertimbangkan gaya belajar peserta didik, etnik peserta didik, kultural peserta didik, minat peserta didik, gender peserta didik. Ini yang mendekati itu adalah yang A dan D ya. Itu gaya belajar dan minat peserta didik. And also press this bell icon. Mari kita bahas. Nah, di sini. Peserta didik bergaya belajar visual memiliki kekuatan visual sehingga seorang pendidik ketika melakukan proses pembelajaran perlu menggunakan strategi pembelajaran dan media yang dapat mempermudah proses belajar mereka. Misalnya, guru ketika melakukan proses pembelajaran dapat menggunakan media visual seperti gambar, poster, diagram, handout, PowerPoint, peta konsep, bagan, peta film, video, multimedia, dan televisi. Nah, ini jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang A ya, gaya belajar peserta didik. Nah, ini jawaban yang diinput di awal ini salah ya. Jadi yang tepat itu adalah gaya belajar peserta didik. Selanjutnya, cermati pernyataan berikut. Genre dengan setiap teks diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, yakni menggambarkan, menjelaskan, memerintah, berargumen, serta menceritakan. Genre teks dalam bentuk teks, diskusi dan respon atau review termasuk genre menjelaskan, menceritakan, berargumen, menggambarkan, atau memerintah. Jawabannya adalah, mari kita simak dulu materinya. Nah, di sini genre dengan tipe teksnya diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, yakni menggambar dengan tipe teks laporan serta deskripsi, menjelaskan dengan tipe teks eksplanasi, memerintah dengan tipe teks instruksi atau prosedur, berargumen dengan tipe teks eksposisi dan diskusi. Jadi jawabannya adalah berargumen.
Oke, kita ke nomor selanjutnya. Kali Emberok tak menyurutkan langkahku untuk menatap indahnya arsitektur Semarang tempo dulu. Kata mamiku, tata letak jembatan Kali Emberok mirip salah satu jembatan ternama di Venezuela. Ah, tapi kali ini lebih mirip aliran sampah. Tumpukan sampah menggunung di tepi Kali Emberok. Berikut ini beberapa kata yang muncul pada penggalan cerpen tersebut. Siang hari, pasar tradisional, Venezuela, Kali Emberok, Semarang, dan Cina. Yang termasuk latar pada cerpen di atas adalah, ini jawabannya 124, 245, 123, 234, 345. Sini kalau Venezuela itu kan hanya mengibaratkan saja atau mirip ya. Kemudian Cina di sini tidak ada. Jadi pasar tradisional Kali Emberok Semarang yang tepat, dan di sini ada siang hari di sini nih. Ini tertutup oleh time lapse ya. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 4 ya. Oke, kita lanjutkan. Cermatilah pernyataan berikut. Pemahaman membaca memerlukan elemen-elemen sebagai berikut. 1. Pembaca yang melakukan pemahaman. 2. Teks yang dipahami. 3. Aktivitas di mana pemahaman menjadi bagiannya. 4. Pengodean kembali. 5. Pemerolehan makna leksikal. 6. Organisasi teks. Yang termasuk 3 elemen utama pemahaman membaca adalah, oke, kita bahas. Nah, di sini nih, membaca pemahaman adalah membaca dengan cara memahami materi bacaan yang melibatkan asosiasi atau kaitan yang benar antara dan pengorganisasian ide, penyimpanan gagasan, dan pemakaiannya dalam berbagai aktivitas saat ini atau yang akan datang. Dalam membaca pemahaman ada 3 komponen utama komprehensi bacaan, yaitu pengodean kembali, pemerolehan makna leksikal, dan organisasi teks. Jadi jawaban yang tepat itu adalah 4, 5, 6 ya, yaitu pengodean kembali, pemerolehan makna leksikal, dan organisasi teks. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Cermati kalimat-kalimat berikut. 1. Putri akan berangkat ke Aceh pada bulan Mei. Kita langsung ke pertanyaannya ya. Pemakaian huruf kapital yang tepat terdapat pada kalimat. Oke, kita bahas. Nomor 1. Putri akan berangkat ke Aceh pada bulan Mei. Nah, ini menurut saya yang tidak tepatnya itu ada kata bulan ya. Bulan harusnya kecil. B-nya kecil ya. Kemudian yang kedua, penduduk desa itu didominasi oleh suku Jawa. Nah, ini huruf S pada kata suku ini harusnya juga kecil lah ya. Kemudian, lomba antar warga diselenggarakan untuk menyambut hari kemerdekaan. Nah, ini juga huruf H dan K pada kata hari dan kemerdekaan, mestinya kecil. Kemudian, 4. Gunung Kidul mendapat julukan sebagai Bukit Seribu. Nah, ini Bukit Seribu tepat ya, menggunakan B-nya pada kata bukit dan S pada kata seribu menggunakan huruf kapital, karena ini sebagai julukan. Ini teorinya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya di sini ada julukannya Jenderal Kancil. J-nya kapital, K-nya juga kapital. Jadi jawabannya adalah nomor 4 ya. Karena kalau nomor 5 ini salah ya. Harusnya hari itu hanya kecil. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Pak Budi memberikan soal untuk dikerjakan oleh peserta didik. Ketika Pak Budi meminta peserta didik untuk mengerjakan di depan kelas, tidak ada seorang peserta didik pun yang berani maju di depan kelas. Akhirnya, Pak Budi menunjuk seorang peserta didik, tetapi peserta didik tersebut tidak mau dengan alasan tidak bisa. Respon yang sebaiknya Pak Budi lakukan terhadap peserta didik tersebut adalah, kita lihat nih kalau yang ini, cepat kerjakan di depan. Nah, ini terlalu kasar ya. Lihat, kali ini, kemudian kalian ini bagaimana? Ini juga tidak tepat. Baik, kalau begitu mari kita bahas bersama-sama. Nah, ini berarti Pak Budi menyerah, juga tidak tepat.
contoh ini, ayo jangan takut, coba saja dulu kerjakan ke depan, nanti Bapak bimbing mengerjakannya. Nah, ini jadi yang tepat itu yang D ya, ini yang D. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Contoh kegiatan pada salah satu sintaks problem based learning dalam mengorganisasikan peserta didik untuk belajar adalah. Nah, ini sintak problem based learning. Ya, kita langsung ke teori saja. Nah, ini sintaknya ada 5. 1. Orientasi peserta didik pada masalah. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dari pilihan ini, ya, sintaknya itu yang tepat adalah yang A ya, itu kelompok peserta didik mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. Di sini seperti nomor 1 yaitu diorientasikan misalnya pada masalah. Baik, itulah 10 soal yang kita bahas pada kesempatan ini. Insya Allah soal-soal berikutnya akan dibahas kembali di video selanjutnya. Jadi silakan Bapak Ibu di subscribe agar nanti ketika saya update itu muncul di beranda YouTube Bapak Ibu semua. Dan jika dirasa bermanfaat silahkan share agar kita semuanya sama-sama lulus dalam tes P3K nanti. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.